Jumpa kembali teman-teman dengan YouTuber NKRI buat kita semua di seluruh penjuru tanah air dan pastinya teman-teman yang ada di pelosok-pelosok negara-negara sahabat yang selalu memberikan support yang sangat luar biasa bagi eksisnya channel ini sebagai salah satu channel edukasi dan ingin menaikkan performa sebagai orang-orang yang menjaga kewarasan sosial dari berbagai macam berita hoax dan berbagai ekspresi narasi yang penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Nah, dalam konteks itu, teman-teman, YouTuber NKRI merasa bahwa kita harus berjuang bersama, saling membangun konsolidasi yang semakin nyata dan tujuan kita itu adalah memperkuat demokrasi, bukan malah mengkhianati demokrasi dengan cara-cara yang kita tahu ya sejumlah pihak mencoba menggunakan sarana demokrasi kita tetapi untuk target-target yang kita harus sebut mereka adalah target-target yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam kacamata demokrasi yang sehat. Saya selalu berulang-ulang katakan bahwa dari perspektif filsafat, misalnya merujuk pemikiran Paul Ricoeur, demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang gaduh, rezim pemerintahan yang syarat kontestasi, bahkan konflik, ketegangan, ya, saling menegaskan identitas diri dan kelompok, dan karena itu persaingan dan saling sikut menyikut itu menjadi bagian dari apa yang diekspresikan oleh demokrasi. Namun, teman-teman, demokrasi yang sehat itu tetap harus menjaga apa yang menjadi keutamaan atau nilai bersama. Kalau kita kehilangan nilai bersama, misalnya kita sebagai peserta demokrasi, kemudian membakar kapal yang namanya demokrasi, katakanlah Indonesia, maka yang terbakar itu bukan hanya lawan politik kita, tetapi kita juga akan terbakar. Nah, disinilah kita harus tetap membangun kapasitas diri agar upaya dari sejumlah pihak, kelompok, golongan yang mengatasnamakan kepentingan apapun dengan tujuan untuk membuat gaduh dan sekaligus menarget agar demokrasi itu dibakar atau rumah di mana kita hidup di dalamnya untuk saling menenggang perbedaan dan seterusnya, tetapi kita bakar, maka Anda bisa bayangkan bahwa tidak hanya orang lain yang terbakar, tetapi kita yang akan terbakar juga. Nah, dalam konteks itu teman-teman izinkan pada hari ini dalam ulang tahun atau anniversary pertama YouTuber Nusantara, saya mengucapkan bersama dengan teman-teman yang sedang berkumpul di sekitar kota Solo, selamat ulang tahun untuk YouTuber Nusantara dengan satu platform besar melawan hoax dan pastinya kita juga ingin melawan ujaran kebencian, fitnah, dendam, dan cacian makian. Yang itu saya katakan tadi adalah cara membakar kapal, bukan menyelamatkan kapal, tetapi membuat kita semua terbakar di dalam perahu atau kapal yang sama yang kita hendak pakai untuk mengarungi samudra kehidupan. Dalam konteks samudra yang luas dengan tantangan yang besar, di mana perahu itu atau kapal itu adalah kita semua sebagai putra-putri bangsa Indonesia. Kali ini teman-teman saya ingin mengajak kita untuk membincang ya bahwa ulang tahun YouTuber Nusantara di Solo pada ulang tahunnya yang pertama dengan seluruh kegiatan-kegiatan akan menyertai, saya ingin katakan itu adalah ekspresi dari pesta rakyat yang ingin memberi pesan kepada siapapun ya yang selama ini kita kenal sebagai pembuat kacau, pembuat gaduh, eh, gerakan pengacau ya demokrasi, maka kepada kalian semua YouTuber Nusantara hadir untuk memberikan
satu pegangan dalam rangka kita turut menyehatkan demokrasi, bukan malah menciderai atau bahkan ya mengkhianati demokrasi. Platform bersama yaitu untuk Indonesia yang berkeadilan, untuk NKRI orang sebut harga mati, NKRI yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, kita berjuang membela, mempertahankannya, dan dalam konteks itulah Pesta Rakyat ini adalah ekspresi dari kebersamaan untuk memastikan bahwa memang di tengah tantangan carut-marut dari persoalan ini dan itu yang itu dimunculkan di seputar isu ijazah Pak Jokowi, tetapi kita yakin bahwa apa yang dikedepankan Pak Jokowi dengan Indonesia membutuhkan politik kebaikan, kemudian kesabaran dan memaafkan, 3 kata kunci dalam etika politik Pak Jokowi, itulah kekuatan kita dalam menangkis berbagai upaya dari sejumlah pihak untuk melemahkan kehidupan sosial, politik, kultural, dan demokrasi di tanah air kita. Nah teman-teman, sekali lagi selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi, terima kasih atas dukungannya, supportnya, dan saya sekali lagi menyapa teman-teman di seluruh penjuru tanah air dan juga teman-teman yang ada di pelosok-pelosok dunia ini. Lakukan tugas sebaik-baiknya dan tetap berpengharapan tentang Indonesia yang semakin baik, bukan Indonesia yang justru ya dilihat oleh seberapa gelintir orang atau kelompok sedang ada dalam kondisi yang menuju dalam tanda kutip kehancuran. Kita lawan informasi hoax yang seperti itu. Kita akan nonton teman-teman apa yang saya ingin tayangkan untuk kita. Ini saya temukan dalam sebuah akun TikTok m.bahrunajah, dan di sini ada Bang Agri Fanani memberikan speech atau memberikan catatan pernyataan ya, dan ini setahu saya ini ada di sekitar kediaman Pak Jokowi, di mana teman-teman YTN berada di sekitar kediaman Pak Jokowi untuk memastikan bahwa semua proses persiapan yang hari ini semuanya akan berlangsung itu dipastikan berlangsung dengan elegan. Kita simak apa yang dikatakan oleh Bang Agri Fanani berikut ini. Nusantara sekaligus halal bihalal, karena judulnya ulang tahun kita undang semuanya. Karena judulnya halal bihalal, datang dari Sabang sampai Merauke, insya Allah dari Papua pun dan luar biasa. Target peserta 300, tapi kemarin saya tidak nambah itu sampai 30, 530, kirain nggak sampai target gitu ya, justru malah overload, over capacity. Tapi nggak apa-apa, itu kita sudah antisipasi semuanya. Jauh-jauh nih dari Sumatera Utara nih, Sumatera Barat. Khusus kata Jokowi ya. Iya. Saya ini susah jadi pembesar seperti beliau, dan susah juga jadi petinggi karena faktor usia pun. Opung ini sepupuan dengan saya. Kami saudara sepupu. Iya. Bapaknya Opung yang laki-laki, ibu saya yang perempuan. Jadi kami sepupu. Beda kakak. Oke. Ya, siap. Rumah yang lama banget. Baru belum. Saya kan satu dua, oke. Ulang tahun untuk Nusantara sekaligus halal bihalal, karena
judulnya ulang tahun kita undang semuanya. Karena judulnya halal bihalal, datang dari Sabang sampai Merauke, insya Allah dari Papua pun dan luar biasa. Target peserta 300, tapi kemarin saya udah nambah pack itu sampai 30, 530, kirain nggak sampai target gitu ya, justru malah overload, over capacity, tapi nggak apa-apa. Baik teman-teman, kita sudahi nontonnya dan kita lanjut diskusi kita dengan pendalaman pengayaan supaya ada hal-hal yang menarik yang kita bisa komentari ya terkait dengan tentu saja apa yang dikatakan oleh Bang Agri Panani, dan pastinya kita hendak tempatkan apa yang dinyatakan oleh Bang Agri itu dalam konstelasi politik yang sedang hangat dan panas pada hari-hari ini. Nah, saya ingin mulai dari buka-bukaannya Rismon ya, setelah ia kemudian bertemu dengan pelapor ya, dan di sekitar Polda Metro Jaya mereka sempat menyampaikan pernyataan bersama, dan ada yang menarik ya, misalnya Bang Ade Darmawan katakan ada yang ketakutan ya, ada yang mulai ya gelagapan atau kayak cacing kepanasan ya, merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka tidak pernah perkirakan sebelumnya, bahwa akhirnya ya seorang Rismon yang sangat keras, sangat kasar, bahkan dalam berbagai pandangan kita bisa sebut Rismon lah sebetulnya aktor intelektual, dalam arti dialah sebetulnya pemimpin terdepan dalam konsep mereka bertiga ya tersangka di klaster 2 yaitu RRT dulunya atau teroris, itu memang menempatkan Rismon itu bukan orang biasa ya, selain karena nyalinya dan kemudian kekerasannya dan kekasarannya dalam menilai orang lain ya, khususnya terhadap Pak Jokowi, Mas Gibran, kemudian juga terhadap institusi-institusi publik. Ia adalah orang yang memang sudah putus ya urat takutnya atau bahkan urat malunya, dan seringkali ya malah di internal teroris itu sendiri atau para pengacaranya dan semua pengikut-pengikut mereka, gerombolan mereka itu ya mereka sendiri agak sedikit khawatir dan takut ya. Karena apa? Karena seorang Rismon ini memang nggak ada takutnya. Dia serang sana sini, dia sebut ya mereka-mereka yang bahkan masih menjabat hari ini itu dengan kata-kata yang menurut saya sudah melampaui apa yang kita sebut sebagai kepantasan atau kita sebut sebagai sesuatu yang kewajaran dalam rangka berdemokrasi dengan narasi-narasi yang kita bagikan kepada media sosial misalnya, yang tentu saja jejak digitalnya itu tidak bisa dihapuskan begitu saja. Nah, kemarin juga saya sempat mengulas ketika Bang Andi Aswan dan juga Rismon ya berdiskusi, ada 3 elemen yang sama-sama saling membesarkan, dan tiga-tiganya ini bisa jadi ya adalah bagian dari skenario yang memang sedang disiapkan untuk ya terus mengorkestrasi ya dengan investasi besar dalam kalkulasi-kalkulasi mereka untuk membuat isu-isu ini memang tidak ada habis-habisnya menuju 2029 sebagai target mereka. Untuk apa? Untuk mengganti rezim. Paling tidak ya pernyataan Pak Jokowi yang disebut ya pernyataan mendukung pasangan Prabowo Gibran 2 periode ya, itu menjadi alarm bagi tentu saja mereka-mereka yang tidak senang dengan pernyataan itu. Ini sebagai kode bahwa perjuangan mereka-mereka yang ingin membuat kacau dengan isu-isu yang saya ingin katakan murahan dan tidak elegan, tidak terhormat, dan sama sekali tidak mengindahkan logika berdemokrasi yang sehat, di mana perbedaan pilihan politik itu wajar, tetapi masing-masing saling ya membangun kapasitas diri ya agar rakyat melihat
tetapi tidak malah menggunakan cara-cara yang penuh dengan cara yang nista dan cara-cara yang penuh dengan eh, pelemahan demokrasi, karena kita tutup mata terhadap cacian makian, kita tutup mata terhadap uh, upaya untuk membuat lawan atau saingan ya politik kita itu memang benar-benar kita targetkan dihancurkan agar kita yang kemudian memenangkan ya kontestasi politik itu. Inilah tantangan terbesar kita. Nah, 3 elemen itu kata Rismond adalah pertama ya, mereka-mereka yang memang memuja ya konten yang tujuannya adalah mendapatkan cuan ya yang bahkan sampai ratusan juta ya. Yang kedua itu adalah orang-orang yang memang ya mereka ingin mengejar popularitas, ingin populer, selalu tampil di media sosial seolah-olah mereka adalah narasumber yang kredibel dan seterusnya. Dan nomor 1 dan nomor 2 ini sepertinya memang saling menopang, saling menunjang, saling membesarkan diri. Dan saya sempat memberikan ya sekali lagi analisis yang ini tentu masih bersifat analitis, hipotesis tanpa harus menghakimi. Nomor 1 dan nomor 2 ini mungkin juga saling menopang dan menunjang. Katakanlah misalnya Refli Harun yang punya channel dengan pengikut yang banyak ya, ia selalu memproduksi konten-konten yang ingin ya mendapatkan cuan dari situ bahkan sampai ratusan juta. Dan kemudian ditopang dengan ia juga ya adalah representasi dari apa yang dimaksud oleh Rismond dengan orang yang mengejar ya popularitas. Dan ini juga nampak pada Roy Suryo yang selalu hadir dari satu media ke media sebagai narasumber dalam rangka apa? Dalam rangka menggiring opini agar apa yang mereka yakini itu sebagai benar, mereka yakini itu benar dan juga diikuti, diaminkan oleh banyak-banyak orang yang berafiliasi kepada mereka atau menjadi bagian dari perjuangan mereka. Dan yang ketiga, inilah yang menarik menurut saya, yang merupakan kolaborasi antara politikus busuk dengan bisnismen busuk ya, yang keduanya sepertinya memang punya target politik yang tidak main-main, yaitu ingin mendelegitimasi pemerintahan ini dengan target-target penggantian rezim pada 2029 nanti. Dan ini menurut saya teman-teman adalah hal-hal yang akhirnya kita mengerti mengapa ada gelontoran dana 5M atau 50M, ada kelompok-kelompok orang yang disebut ya misalnya geng Makassar dan seterusnya, yang semuanya itu ya sekali lagi adalah bagian dari cara publik untuk memetakan pergerakan politik dari aktor-aktor politik ini, dan juga ya mereka-mereka yang punya kekuatan modal besar untuk mengorkestrasi persoalan ini dengan investasi politik lewat gelontoran dana untuk semakin membuat gaduh dalam situasi perpolitikan di tanah air kita. Nah, ini tentu teman-teman kita tidak memfitnah, tetapi ini ada dalam percakapan di jagat media sosial kita, dan ini memberi pesan bahwa ada sesuatu yang serius yang harus diantisipasi, dan antisipasi kita itu adalah dengan terus ya mendiskusikan ini, termasuk mengangkatnya sebagai isu-isu yang harus mendapat tanggapan yang dari perspektif YouTuber NKRI itu adalah cara kita melakukan kontra narasi agar narasi-narasi yang isinya itu seringkali tidak benar, ya, kata-kata bohong, hoax, dan penuh dendam, fitnah, dan kebencian, itu kita hendak seimbangkan dengan narasi-narasi kontra yang kita ingin pastikan bahwa pemerintahan ini akan antisipatif dan pemerintahan ini ya tidak mudah digoyang oleh berbagai isu, dan targetnya itu adalah tetap berada pada rel yang sebenar-benarnya, yaitu memastikan kesejahteraan, keadilan itu menjadi target bersama kita dalam menghidupi demokrasi kita sebagai rezim pemerintahan yang syarat kontestasi, syarat konflik, syarat
ketegangan, ya, saling menegaskan identitas diri, dan karena itu sangat gaduh, dan kegaduhan ini ingin memberikan pesan kepada kita semua. Apakah kita berkomitmen besar untuk tetap menjaga perahu yang bernama Indonesia, atau malah kita adalah orang yang mengkhianatinya dengan berusaha membakar perahu ini. Nah, inilah tantangan terbesar kita hari ini. Dan dalam konteks itu, YouTuber NKRI dan juga bagian dari YouTuber Nusantara, kita ingin melawan hoax, melawan narasi yang sengaja disebar untuk menggiring opini agar dendam, fitnah, dan kebencian itu seolah-olah menjadi habitus dalam kehidupan keseharian kita sebagai bangsa. Nah, teman-teman, hari ini YouTuber Nusantara berulang tahun yang pertama, komitmen besar digalang bersama, soliditas kita dimajukan bersama, dan tujuan kita itu adalah ingin melawan hoax, melawan fitnah, dendam, dan kebencian, apalagi cacian makian untuk membakar kapal yang namanya Indonesia. Dan itu adalah target-target yang terukur, strategis, dan sekaligus memberi pesan bahwa siapapun yang ingin membakar Indonesia akan berhadapan dengan siapapun yang masih mencintai Indonesia. Inilah catatan saya, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas supportnya untuk perjuangan YouTuber NKRI, YouTuber Nusantara dalam mengedukasi publik dan melawan berita-berita bohong, ya, dengan kontra narasi yang sehat. Dan YouTuber NKRI menawarkan perspektif filsafat yang seimbang antara sikap kritis dengan apresiasi yang membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pesan dan memberikan masukan kepada situasi yang ada di sekitar kita. Semoga ada manfaatnya. Salam YouTuber NKRI.